Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga karunia sehat, karunia nikmat iman dan Islam insyaallah selalu menjadi milik kita bersama, dan insya Allah kesehatan lahir wal batinnya juga menjadi milik kita bersama, dan insya Allah semua bekal kesehatan, semua bekal keimanan, semua bekal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa gunakan untuk selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita selama hidup di dunia ini untuk bekal nanti di akhirat nanti. Insya Allah segala amal yang kita perbuat akan selalu mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada sesama manusia tanpa mengenal ras dan suku, berbuat baik kepada sesama manusia dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya, dan insya Allah dengan keikhlasan yang tinggi. Para sahabatku terindah sekalian, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah surah Al-Quran, ayat Al-Quran, yaitu Asyura ayat 40 tentang sebuah kezaliman. Oke, sebelum saya memulai, seperti biasa para sahabat, saya meminta kepada Anda semua untuk selalu meninggalkan like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Dan insya Allah apa yang kita lakukan, kita menonton video ini, kemudian kita menyebarkannya kepada siapapun yang kita kenal. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagi Anda semua, bagi kita semua. Dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah, Anda yang menyebarkannya semua akan mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah itu, ketika Anda berbuat itu, insyaallah setiap langkah yang akan Anda lakukan menjadi rahmat dan berkat bagi diri Anda dan keluarga Anda. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح وأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari ayat Al-Quran ini bahwa sebesar apapun orang berbuat jahat kepada kita, berusahalah kita untuk memaafkannya, berusahalah kita untuk mengikhlaskannya segala kejahatan yang telah terjadi kepada kita. Karena di balik itu Allah, jika kita mampu berbuat seperti itu, Allah akan memberikan pahala yang limpahannya jauh lebih besar daripada kejahatan yang telah diberikannya kepada kita.
Kan tetapi para sahabatku terindah semua, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ini melalui ayat Al-Qur'an ini merupakan suatu motivasi bagi kita yang sungguh luar biasa untuk hidup berbaik sangka terhadap sesama manusia. Meskipun manusia tersebut telah zalim kepada kita. Kan tetapi kita sebagai manusia biasa tentu tak akan mudah untuk mengikhlaskan, untuk menerima rasa sakit, untuk menerima pengkhianatan, untuk menerima kezaliman yang telah diberikan orang kepada kita. Terlebih lagi ketika kita berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang yang berbuat zalim kepada kita itu, kita telah berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik kepada dia, tapi mereka, dia tetap menzalimi kita. Tentu tak akan mudah sebagaimana kisah-kisah para rasul yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Akan tetapi di sini Allah memberikan ganjaran yang luar biasa besar, berkali-kali lipat jika ada orang yang zalim, orang yang menyakiti kita, kemudian kita memaafkannya. Bagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, ketika dia akan pergi ke Mekah selalu dilempari kotoran unta dan dicaci maki dan dihina bahkan diludahi oleh orang yang sama setiap kali pergi, setiap kali pulang di jalan yang sama. Tetapi Rasulullah SAW tidak benci, tidak membalas, bahkan dia berkunjung ketika orang tersebut sakit. Ketika sudah sekian hari tidak ada orang meludahi dia, tidak ada orang melempari kotoran unta kepada dia, ternyata orang itu sakit, justru Rasulullah SAW yang pertama berkunjung melihat si pelaku zalim tersebut sakit. Dan itu tentulah kualitas Rasulullah SAW. Dan untuk kualitas manusia, mungkin yang terbaik kita tidak membalas dendam saja, itu sudah merupakan suatu hal terbaik. Tapi kalau kita tidak justru berbuat baik kepada dia, ini memang orang-orang yang mempunyai kualitas yang sungguh luar biasa. Begitu para sahabat, kebaikan terhadap sesama manusia itu merupakan suatu keniscayaan. Karena kita hidup sesama manusia, berdampingan kepada sesama manusia. Dan kita minta tolong kepada sesama manusia selama kita masih berada di dunia. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai gantungan kita untuk secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala meminta bantuannya. Tetapi usaha yang kita lakukan agar pertolongan Allah itu turun, tentu kita berikhtiar kepada sesama manusia untuk saling membantu, untuk saling menolong agar kesukaran yang kita hadapi bisa dibantu oleh manusia yang lainnya. Dan tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang zalim ini, tentu kita akan secara otomatis mungkin tak akan mau kita meminta tolong kepada orang-orang yang zalim. Dan mungkin begitu pun sebaliknya. Ketika tahu orang yang zalim itu datang kepada kita, dia minta tolong kepada kita, mungkin kita pun enggan untuk menolongnya. Bukan berarti kita dendam, tetapi kita hanya sungkan saja untuk membantu dia dalam kesulitan dia. Karena ada trik rekod dia yang sangat membekas, yang sangat buruk sekali terhadap diri kita. Sehingga dengan kita tidak membalas berbuat zalim kepada dia, itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Meskipun kita masih belum mampu untuk menolong dia, untuk membantu kesukaran mereka, karena dia telah ada berbuat zalim. Mungkin dalam istilah yang sering dipakai di bumi pertiwi ini adalah sebaik-baiknya gelas yang sudah retak itu, dia tetap terlihat retak, dia tak akan mampu terlihat sempurna lagi. Hebat-hebatnya orang menzolimi kita, ketika dia mengalami kedukaan, ketika dia mengalami musibah, tentu kita tak akan segampang itu ketika kita ingin membantu dia. Karena itulah retak yang digoreskan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Untuk itu, adik para sahabat, kita hindari untuk berbuat zalim di antara kita, karena Allah Subhanahu wa taala sini telah memperingatkan bahwa perbuatan zalim itu dampaknya sungguh luar biasa. Terlebih lagi ketika yang berbuat zalim itu adalah para pembuat kebijakan. Kezalimannya, dampaknya akan terasa secara lahiriah wal batiniyah. Bahkan dampak daripada kezalimannya bisa menurun kepada anak dan cucu orang-orang yang saat ini dizalimi oleh sebuah kebijakan. Nauzubillah min dzalik. Demikian para sahabat, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe,
Karena subscribe itu merupakan suatu amal jariah yang kita sebarkan kepada sesama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.